Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi sama Max Ihsan di video tentang blogging ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi gimana caranya buat ngeindeks backlink supaya cepat terbaca search console ya. Mau itu search console kayak atau misalkan mouse.com atau misalkan Ahrefs. Nah ini mau di Ahrefs atau di mouse kebaca udah keren lah ya. Tapi yang paling keren sih sebenarnya eh, kalau kebacanya itu di search console ya guys. Nah, saya contohkan seperti ini. Kenapa ngeindeks backlink itu sangat penting untuk dilakukan ya. Ada beberapa alasan. Pertama, contohnya misalkan seperti ini. Kemarin nih, 2 minggu ke belakang, saya masih ingat banget. Cuman saya lupa nggak melakukan screenshot. Jadi 2 minggu ke belakang, domain writing blog saya ini, yang maxihsan.my.id ini, domain writingnya itu ada di angka 10 ya guys ya. Nah ini, dia ada di angka 10 untuk domain writing, dan untuk URL writing itu ada di angka 20 kalau nggak salah. Iya 20 kalau nggak salah. Kalau di MOS 19. Nah, lalu saya berusaha melakukan optimasi backlink supaya cepat ke indeks. Meskipun di Google Search Console itu belum ke indeks sama sekali, ya. Kita cek aja di sini. Tautan. Nah, kita cek di sini ya. Meskipun di sini dia belum ke indeks karena di sini nggak ada Microsoft ya. Ini yang paling gede itu kalau nggak salah dari Bandcamp, sama info menarik juga gede itu domain authority-nya, sama Republika ya. Nggak ada Microsoft di sini. Dia belum terbaca di sini ya. Kalau Twitter itu sosial media, profile sama Instagram juga udah kebaca. Cuman untuk Microsoft itu nggak kebaca. Sedangkan di Ahrefs si backlinknya itu kebaca gitu ya. Jadi si backlinknya itu kebaca nih. Di bagian referring domain, silakan lihat nih. eh, Microsoft itu berada di paling atas, dan dia domain ratingnya 96. Kalau nggak salah kalau di MOS itu udah nyampe 99 atau 96 ya, lupa lagi, nanti kita cek. Nah, the followingnya ini satu udah jelas the follow dia. Nah ini yang paling penting nih. Pertama kali terlihat itu 18 November, pada tanggal 18 November. Mungkin saya memerlukan waktu 1 sampai 2 bulan untuk bisa ngeindeks backlink ini di Ahrefs ya. Meskipun di Search Console ini belum belum sama sekali. Tapi di Ahrefs sudah kebaca. Kalau untuk di Moz saya belum tahu. Kita cek aja ya. Moz.com, login. Oke, di bagian link explorernya kita cek. Tapi kalau nggak salah dia belum ke indeks di sini. Tapi ada tapinya nih guys ya. Ada tapinya nih, meskipun dia belum ke indeks. Saya nggak tahu ngeceknya gimana gitu ya. Ke indeks atau enggaknya saya nggak tahu. Kalau di Ahrefs
Iya, nggak bisa dong, harus trial dulu. Inbound link aja. Coba kita bisa masuk ke inbound link. maxihsan.my.id, analyze. Harus trial dong. Coba di sini bisa nggak? Moz.com atau apa namanya free toolnya aja langsung lah. Jadi nggak usah login kita. Kita langsung analyze. Iya, diminta login lagi. Coba di sini bisa. Apakah bisa? .com login. Oke, semoga aja bisa guys di sini ya. What the fuck? Katanya bummer no data di sininya aneh ya. Padahal kemarin di video kemarin sebelumnya saya udah menunjukkan kalau misalkan ini domain authority blog saya itu meningkat ya dari 5 ke 10 ke 11. Ya, kalian bisa cek video sebelumnya yang ngebahas tentang apa sih? Dia itu ngebahas tentang kemarin cara meningkatkan DA dan PA blog secara cepat dan natural. Ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena kalian bisa lihat juga di artikel di blog saya berapa sih itu nilai domain authority-nya ya. Nggak apa-apa lah. Biasanya nih, tapi biasanya kayak gini. Ketika ada tulisan bummer no data found for this domain, itu saya dari 10 langsung ke 11. Atau dari 5 langsung ke 7, langsung ke 8. Seperti itu ya, mudah-mudahan aja ketika ada tulisan seperti ini, besok dibuka ya, tiba-tiba dia langsung ke 20. Ngarbet ya. Tapi iya penting juga ya, makanya kalian harus nonton video yang cara meningkatkan domain authority itu ya. Apalagi buat blogger pemula yang blognya baru dibangun gitu. Domain authority itu penting kalau menurut saya ya. Oke, nggak apa-apa, kita lewat dulu aja ini. Nah, kembali ke pembahasan utamanya, yaitu cara ngindeks backlink biar cepat kebaca gitu ya. Kebacanya sama siapa? Sama Search Console atau sama Ahrefs, sama Moz juga. Nah, jadi kembali lagi tadi saya bahas di awal, domain rating saya ini di Ahrefs itu kalau nggak salah cuma 10 ya. Dan saya lupa melakukan screenshot. Kalau di Moz saya biasanya suka melakukan screenshot untuk progres. Kalau di sini bener-bener lupa. Tiba-tiba, tiba-tiba setelah saya melakukan percobaan optimasi indexing backlink, akhirnya backlink dari Microsoft ini berhasil ke detect pada tanggal 18 November 2022. Sekitar beberapa minggu yang lalu lah. Sekarang tanggal 30. Ya, sekarang tanggal 30. Berarti sekitar 1 minggu ke belakang mungkin. Dua minggu ke belakang mungkin ya. Itu mulai terbaca. Dan apa yang terjadi ketika backlink ini terbaca? Ya, yang terjadi adalah domain rating blog saya melesat dari 10 langsung ke 30. Gak keren gimana coba? Nah, kalau kalian pengen lihat videonya secara spesifik gimana cara meningkatkannya, ya silahkan masuk ke blog saya, silahkan baca yang ini. Artikelnya, cara agar DAPA blog cepat naik secara natural. Kalau misalkan, di sini juga di artikel ini juga ada videonya, ya. Di channel saya pun juga di sini ada videonya nih. Ya, baru kemarin tuh dibikin tuh. Silahkan baca. Wajib nih, wajib dilihat dan wajib diikuti caranya ya. Khususnya buat para blogger pemula.
Nah, gimana caranya ngeindeks backlink biar cepet? Ya, ada metodenya kalau saya sih. Jadi teknik sebenarnya ya. Teknik gimana caranya supaya si backlink yang berkualitas itu yang kita bikin di situs-situs berauthority tinggi kayak Microsoft atau About Me, Medium, meskipun itu no follow, tapi yang lebih bagus sih yang do follow kayak Microsoft ya. Cuman gimana caranya biar cepat ke indeks gitu? Caranya ya, kita harus melakukan teknik ini ya. Dan teknik ini akan saya jelaskan. Oke, kita mulai aja. Cara supaya backlink cepat kebaca. Oke, jadi kayak gini. Saya contohkan, saya udah punya backlink ya. Saya udah punya backlink di Microsoft. Oke, kita buka Microsoft TechNet. Oh, lupa lagi bentar. Kita ke referring domain saja di sini nih. Mana referring domain setelah ini? Oh, bukan nah ini nih. Lupa lagi saya alamatnya. Sosial dot sosial sosial kayak gini nulisnya, bukan dot technet dot microsoft dot com. Nah, kebetulan di sini saya udah punya akunnya ya. Jadi kita masuk aja ke akun saya. Lupa lagi akunnya apa ya. Kalau nggak salah ini nih. Berhasil nggak? Sip. Usahain kalau misalkan kalian bikin backlink itu selalu simpan ya backlinknya ya. Mau di mau di Excel kayak atau misalkan di Notepad, itu wajib wajib banget disimpan karena kita bakalan butuh lagi ya. Kayak kita masuk aja ke profil saya di sosial talk di sosial technet.microsoft.com. Di sini kita bikin profile ya. Saya nggak akan ngejelasin cara daftarnya karena saya udah pernah bikin videonya baik pun artikelnya. Silakan kalian lihat judulnya cara mendapatkan backlink dari microsoft.com. Oke, silakan lihat videonya, silakan lihat artikelnya, ikuti dan insya Allah kalian bakalan bisa mendapatkan backlink do follow gratis dari situs berauthority tinggi. Gak main-main guys ya. Dia nilai domain ratingnya untuk di Ahrefs itu 96 dan kalau untuk demo saya lupa lagi, nggak tahu 96 nggak tahu 99, saya lupa lagi ya. Nah, ini di bagian profile, nah ini profile saya. Nah, saya sematkan ini situs web ini yang dijadikan backlink ya. Ini blog saya, ini domainnya, yang ini itu saya bikin backlink di sini di microsoft.com ya ini. Oke. Nah, masalahnya ketika kita bikin bukan artikel, kita bikin backlink di sini, itu kebacanya itu agak lama guys ya. Bahkan kalau misalkan nggak dioptimasi itu mungkin bisa aja berbulan-bulan gitu. Oleh karena itu, saya mau bikin konten ini buat berbagi sama kalian gimana caranya ngeindeks backlink biar cepat kebaca di Search Console, di Ahrefs, di Moz juga ya. Meskipun sampai saat ini di Search Console saya itu belum terbaca ya. Tapi saya yakin seiring waktu, entah itu mungkin bulan depan atau kapanpun itu pasti bakalan ke indeks.
Apalagi kalau misalkan di Ahrefs sudah kebaca seperti itu. Nah, salah satu trik yang saya lakukan untuk melakukan indexing backlink yaitu adalah dengan memanfaatkan link building atau tier backlink ya. Tier backlink itu PBN. PBN-nya simple banget kok kalau misalkan cuman untuk nge-index backlink doang mah. Nggak perlu yang ribet-ribet ya. Nah, gini saya contohkan aja gini nih. Dan ini wajib kalian wajib kalian ingat-ingat nih. Jadi ketika kita misalkan membuat backlink di sini di Microsoft.com, silahkan kalian lihat artikelnya, silahkan lihat juga videonya. Ketika kalian udah melakukan backlink atau melakukan atau selesai membuat profil di Microsoft.com dan udah menyimpan backlink kayak gini, kalian tinggal copy paste aja ini, klik kanan, salin. Nah, di mana tempat untuk menyimpan link ini supaya cepat ke indeks? Ya, karena intinya kayak gini kalau misalkan saya jelaskan nih. Eh, Bentar, saya buka dulu Photoshop biar bisa ngejelasin sama kalian ya. Oke, mudah-mudahan dengan cara gini kalian bisa lebih paham nih. Oke, kita sebut aja mungkin ini adalah, nah di sini Google ya. Kita tambahin kata Google di sini. Google. Oke. Google. Lalu kita grup ini biar cepat. Terus di sini Monisite. Itu Monisite itu yang kita backlink dari situs-situs berauthority tinggi ya, guys ya. Nah, di sini tier 1. Oke. Dan lanjut tier 2. Ini tier 2. Itu where dong. Di sini tier 2. Oke, lanjut. Dan di sini kalian bisa masukin apa ya? Komen bisa juga. Komen lah. Ya. Kalau saya tuh seringnya kayak gitu. Komen aja. Nah, ini adalah gambaran singkat dari PBN ya. Jadi ini gambaran singkat dari PBN. Jadi intinya kayak gini. Si backlink itu ya, ketika kita melakukan backlink dari suatu situs, kan tujuannya ini ke money site dan kebaca oleh Google di sini. Oke, sorry. Kita ganti dulu warnanya. Nah, tujuannya itu adalah ke sini dia, ya. Ya. Nah, backlink ini dari sini, dari tier 1 itu ke sini, dari tier 2 itu ke sini. Nah, ini dari komen. Kita di sini nggak nyari tujuannya nggak nyari apa sih namanya ya? Power authority enggak gitu. Bukan. Jadi bukan cara ini bukan buat meningkatkan domain authority money site itu secara cepat dan natural. Itu beda lagi ya. Ini saya ngasih materinya adalah cara mengindeks backlink. Bahkan kalau untuk mengindeks backlink sebenarnya gampang banget sebenarnya. Cukup cukup apa namanya? Oke, kita hapus. Cukup kalian dengan, bentar ini nggak enak nih kelihatannya. Oke, cukup dengan kalian kayak gini aja. Oke, saya tambahin lagi di sini nih.
Nah, kita sebut aja ini namanya, sorry. Kita sebut aja ini namanya apa? Situs backlink. Oke. Nah, kita sebut aja ini situs backlink ya. Bisa aja si situs backlink ini kan kan kita itu nyimpennya gimana ya? Kita nyimpen link itu kan si money site itu ke sini ya, ke sini. Nah, tapi dia susah ke indeks. Jadi kita tinggal ngindeks aja mau itu ke tier 1 ke tier 2 atau ke komen. Tapi kalau ke komen saya kurang rekomendasi. Ada baiknya ke tier dulu saja. Misalkan kalian nggak punya tier 1 nih, ya udah ke tier 2 aja nggak apa-apa. Ya. Gimana kalau misalkan kita nge-backlinknya ke money site ke sini? Ya udah nggak apa-apa, bisa juga langsung. Yang penting situs backlinknya itu adalah yang bagus, jangan yang asal-asalan ya. Contoh Microsoft.com atau misalkan Flickr, Bandcamp, SoundCloud, kalian bisa tuh di sana tuh langsung langsung menyimpan backlinknya di sini. Caranya gimana? Kalau saya caranya kayak gini. Jadi setiap saya bikin artikel, nah ini contohnya, misalkan kemarin cara agar DAPA cepat naik secara natural, saya selalu nyimpen backlink di dalam artikel tuh kayak gini. Nah ini adalah link, ini bisa aja mengarah ke mana nih, kita cek. Nah ini ke dalam artikel, itu internal link. Nah situs kita cek, salin tautan. Nah dia kan ke Flickr mengarahnya ya. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk mempercepat backlink itu cepat terbaca gitu. Di money site pun saya selalu apa menyimpan link yang mengarah ke sana. Yang penting situsnya itu bagus. Jangan situs yang minimal gimana ya, domain authority-nya itu masih 20 atau 15, 20 udah bagus sih. Tapi kalau misalkan baru dari 5 ke atas lah itu masih belum bagus ya. Kalau kita misalkan mengarahkan langsung di sini. Nah, untuk mengatasinya kita langsung aja masuk ke tier 1 atau ke tier 2 gitu, nggak apa-apa. Taruh misalkan kalau saya suka ke tier 2 aja. Taruh misalkan link ini backlink yang saya simpan di sini. Ya ini saya selalu masukkan di tier 2 ya. Tier 2 saya itu yang ini. Nah, ini. Untuk bikin tier 2 tuh gampang, kalian gratis aja tinggal buka Blogspot atau WordPress, kalian tinggal bikin terus bikin artikel, jangan lupa masukin tuh. Ini saya bikin artikel banyak, silahkan masukin aja di sini. Misalkan masukin apa namanya. Nah ini ya. Jadi si backlink yang udah kita buat tadi di Microsoft kita simpan di sini ya. Biar dia cepat ke indeks, karena kayak gini apa, ketika misalkan si tier backlink ini udah ke indeks sama bot Google ya. Taruh misalkan kita di sini bikin bot Google nih. Nah, kita anggap aja ini adalah bot Google ya, bot mesin pencari Google. Dia itu bakalan nyari ke sini, ke komen, ke sini, ke tier 1, ke tier 2 gitu. Gimana kalau misalkan nyimpennya banyak di money site, di tier 1, di tier 2, di komen, itu juga bagus sebenarnya, lebih cepat ke indeksnya. Jadi si bot Google itu lebih mengetahuinya lebih cepat. Tapi kalau di tier 2 juga udah efektif kalau menurut saya. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi saya simpan di tier 2. Nah, kalaupun saya pengen nambahin ya saya tinggal apa, backlink dari tier 2 itu saya simpen di backlink komen ya. Meskipun power dari backlink komen itu gimana ya? Kalau kalau ke money site jangan sih sebenarnya ya. Saya nggak akan pernah menyarankan kalian untuk melakukan backlink kayak gini dari money site itu langsung ke komen.
Nah, misalkan dari sini tiba-tiba langsung di sini nih kita nancepin apa namanya situs kita itu langsung di sini lewat komen. No no, ya itu jangan, karena bisa aja apa namanya si blog kalian itu kasusnya kayak blog saya gitu, tiba-tiba ngedrop akibat spam gitu ya. Tapi kalau saya beda lagi, spamnya itu karena auto visitor gitu, bukan karena apa backlink seperti itu ya. Jadi saran saya tier 2 aja langsung. Kalau tier satu nggak punya, tier satu itu yang kayak gimana? Kalau tier satu itu lebih baiknya .com ya, atau .net misalkan, atau .id. Pokoknya situs-situs yang atau blog-blog yang memiliki domain authority tinggi, 30, 20, 40. Apalagi kalau misalkan kalian punya blog yang apa domain ratingnya itu 60, keren banget tuh buat dijadiin tier ya, mantep tuh. Tapi kalau misalkan nggak punya, ya udah langsung aja bikin tier 2 gratisan kok di Blogspot. Kayak saya misalkan tinggal bikin aja. Kalian bikin artikel, setelah bikin artikel kalian masukin linknya di sini seperti yang saya lakukan. Lalu kalian bisa juga, kalau ini kan udah apa namanya ya? Kalau ini tuh udah terindeks. Nah, kebetulan di sini saya ini nih bikin artikel baru, dan di sini saya menyimpan beberapa backlink. Ini yang mana? Oh, yang ini ya. Kebetulan di sini saya menyimpan beberapa backlink yang mau diindeks gitu ya. Mau diindeks, dan semoga aja cepat keindeks dengan cara ini. Tapi ini adalah salah satu cara yang efektif kalau menurut saya, karena saya juga melakukannya. Ya. Nah, dia artikel baru ini udah keindeks kalau di sini. Kalau di Search Console dia udah keindeks. Kita coba cari di sini di Google apakah udah keindeks juga dia. Nah, dia udah keindeks ya guys. Dia udah keindeks di Google. Nah, perhatikan nih. Di sini saya menyimpan link, copy link address. Kita cek. Ini adalah backlink dari goodreads.com. Nanti saya bikinkan videonya. Coba di sini. Ini yang kedua. Ini dari pixel.com. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Tapi kalau dioptimasi saya yakin kebaca sih. Nah, ini dari pingle.net, dari fingle.net ya. Saya simpan juga di sana. Lalu dari SEO on Vega apa ini? Ini dari dribble.com, dari backlink ini. Ini dari openmeet.edu. Ini juga anjir, gak ada rahasia-rahasia dong. Ini dari flickr.com. Nah, ini dari Flickr nih. Nanti saya bikinkan videonya secara khusus gimana cara mendapatkan backlinknya. Ini Flickr situsnya nilai domain authority-nya itu gede loh guys ya. Jadi kalau ke indeks, seger, mungkin aja tuh domain rating sama domain authority itu langsung meningkat pesat tuh dengan satu ini aja. Karena dia domain ratingnya itu ada di 90 kalau nggak salah. Kalau domain authority-nya juga sama di atas 90 kalau nggak salah ya. Karena saya selalu ngecek dulu situs-situs yang mau dibikin backlink itu seperti apa. Nah, artikel ini udah keindeks nih sama Google. Nah, di sini. Tentu aja si link-link yang ini yang ada di dalam artikel ini, tentu saja dia bakalan ikut terbaca ya, bukan ikut terindeks, tapi ikut terbaca gitu. Masalah indeksnya atau enggak itu kan kita nggak tahu ya, karena Google yang punya hak dan punya kuasa untuk itu gitu. Apakah ini kebaca spam atau enggak? Tapi nggak apa-apa, yang penting ini menujunya ke website-website yang authority-nya tinggi, dan di sana baru ada backlink kita seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Meskipun ini udah ke indeks nih di sini, tapi dia belum tentu kebaca di Search Console kok ya. Belum tentu. Nah, kalau misalkan ini belum ke indeks nih, susah banget misalkan ini ke indeksnya. Meskipun di sini di Search Console udah ke indeks, tapi kadang-kadang di sini belum muncul. Nah, yang saya lakukan adalah
dengan menambahkan backlink komentar ya. Oke, salah satu contoh backlink komentar yang suka saya ikutin adalah di sini di blog.0800handyman.co.uk. Kita masukin aja di sana dengan cara gimana ya? Cara ini nih. Kita masuk ke sini lalu ini lumayan loh. Ini domain authority-nya ada di 32 dan peg authority-nya 27 ya. Lumayan lah. Apalagi backlink-nya komen ya. Powernya itu nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu powernya bagus ya. Kalau sekarang sih kayaknya nggak worth it gitu ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa bisa tetap pakai buat ngeindeks gitu. Kita buka salah satu postingannya. Nah, udah jelas kan postingannya cuma satu doang nih, cuma foto doang, tapi sisanya ini 1973 komen dan semua komennya itu di sini itu selalu apa namanya? Menautkan link ya. Dan kalau kalian para backlink hunter uh, backlink komen kayak gini itu jangan dilewatin ya guys. Nah, ini kayak gini nih. Ini bisa aja redirect dengan pakai anchor text seperti itu. Nah, ini juga ini lumayan loh. Kalau kalian paham nih, ini bisa kita cek apa namanya, dia redirect atau bukan seperti itu ya. Kalau ini jelas, ini kayaknya redirect dia, terus pakai anchor text seperti itu ya. Tapi kita nggak ngebahas itu, kita cuman pengen langsung bikin komennya aja di sini. Post a comment, cari blog-blog atau situs-situs yang memang membuka komentar dan mengizinkan kita untuk menyimpan link seperti ini ya. Nah, di sini kita udah login belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita leave komen dan ingat ketika kita pengen apa namanya menyimpan backlink di komentar, berarti kita harus pakai HTML ya. Kita harus pakai HTML. Kalau saya sih suka kayak gini, bikin kayak gini nih. Di blog saya juga ada cara link hidup, membuat link hidup di kolom komentar gitu ya. Nah, ini saya tuh kayak gini. Eh, ini copy dulu, udah beres, terus kita masukin ke sini. Kita kasih aja di sini nice post. Oke, tambahin ini, paste, klik kanan paste. Lalu untuk di sininya kita ubah ya, jadi pakai yang ini. Jadi pakai email URL. Lalu kita masuk lagi ke sini. Lalu kita simpan ini dan ganti ini. Yang max ihsanya kita ganti sama URL artikel. Dan di sininya kita ganti sama visit atau apa ya? Nggak apa-apalah visit aja. My site ya kayak gitu. Nah, kayak gitu aja. Beres. Nah, ingat-ingat ininya nih. Kalau misalkan kalian susah nulisnya di sini ya tinggal cek di blog saya. Ada apa sih cara membuat link hidup di komentar seperti itu. Cari artikelnya ada di sana. Oke, udah beres kayak gini, tinggal masuk ke bawah. Lalu name URL. Sebenarnya di sini juga udah bisa sih. Nggak perlu ini juga ya. Di sini kita masukin tutorial blogger aja. Blogger.blogspot. Enggak, jangan kayak gitu. Udah tutorial blogger aja. Nah, di sini baru di bawah nih. Nah, URL-nya kita hapus. Yang ini jadi masuknya ke ini aja. Dah, segitu aja. Oke. I'm not robot. Kayak gitu. Kita publish comment. Oke, apakah sudah? Oke, ini udah. Ya.
Jadi cepet banget sebenarnya kalau mau bikin backlink di komen itu. Tapi saya nggak pernah menyarankan kalian untuk nge-backlink langsung ke money site ya. Jadi dari komen itu jangan langsung ke sini. Dari komen set langsung ke money site ke sini. No, no, no. Jangan pernah. Apalagi sekarang Google udah bikin apa namanya? Update algoritma spam, apa sih namanya? Spam detection system ya. Bisa aja backlink kita itu kebaca sebagai spam seperti itu kalau misalkan dari komen. Karena gimana ya, kalau menurut saya backlink komen itu powernya itu dikit banget gitu, berbeda dengan backlink profile kontekstual gitu ya. Dan jadi kayak gini, kalau backlink dari komen itu nggak masalah. Kalau saya pribadi nggak masalah mau dia no follow atau do follow, saya nggak masalah. Yang penting dia bisa ngebantu artikel saya cepat ke indeks dan backlink saya cepat ke indeks seperti itu. Nah, dengan melakukan backlink di sini, kita bikin backlink di komen ini, semoga semoga aja ya. Jadi si artikel yang kita backlink ke sini itu apa cepat ke indeksnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Apakah cara ini berisiko? Tentu aja berisiko. Ya, tentu aja. Ada risikonya loh. Jangan apa namanya? Jangan kira ini itu nggak beresiko sama sekali. Lah, terus gimana dong? Ya lakuin aja. Kalau misalkan kalian yakin ya udah lakuin. Kalau nggak yakin ya udah jangan. Seperti itu ya. Bentar. Nah, ini udah. Ketika kalau yang ini di atas ini untuk profil, dia bakalan mengarah langsung ke homepage ke sini. Tapi kalau misalkan yang ini dia bakalan mengarahnya ke artikel ke sini. Nah, ada baiknya sebenarnya cukup satu aja, yang ini aja yang bawah, yang ini jangan. Ada baiknya yang ini kita isi anonimus aja. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian pengen dapat dua backlink dari sini, nggak apa-apa. Jadi jangan pernah berharap kalian misalkan pengen naikin DA dan PA itu cepet banget ya, pengen naikin skor domain authority kayak gini atau domain rating kayak gini. Itu jangan berharap bisa cepat naik kalau misalkan dapat backlinknya dari komen seperti itu ya. Jangan. Di video sebelumnya, cara agar DAPA cepat naik secara natural, saya udah menjelaskan caranya. Gimana cara mendapatkan backlink yang berkualitas dan bisa meningkatkan domain rating atau domain authority secara cepat dan natural seperti itu. Oke. Okay? Jadi jangan berharap lah dari komen itu bisa bisa langsung meningkatkan domain authority kalian ke skor yang gede, itu jangan mimpi lah ya. Fokus aja nyari backlink yang berkualitas saja dulu. Nah, ini backlink komen kayak gini bisa kita manfaatkan untuk mengindeks backlinknya biar lebih cepat seperti itu ya. Paham ya? Nah, di sini juga di backlink komen ini juga seperti tadi saya bilang, buat para backlink hunter di sini bakalan banyak banget nih. Kayak dia nih, siapa? Tang Tang nih. Dia dari cse.google. Nah, ini redirect nih. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini. Kalau ini bukan sih. Nanti di atas bakalan banyak tuh redirect tuh. Ambil tuh semuanya. Backlink redirect kayak gitu. Lumayan kita pakai. Ya kan? Nah, kayak gitu. Oke. Udah. Nah, kalau bisa misalkan. Jangan lupa juga kalau bisa. Si situsnya itu. Kalian harus di ini ya. Harus disimpan di Excel atau di mana aja gitu. Yang penting kalian tahu URL-nya. Seperti itu. Jadi bakalan apa namanya? Kalian tuh bakalan inget, dan inget backlink itu nggak cukup satu ya. Backlink itu. Contohnya kalian bikin blog A nih. Terus pengen lagi bikin blog B. Nah, jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari backlink lagi karena kita udah punya list backlinknya seperti itu. Paham ya? Nah, itulah intinya cara nge-backlink, bukan cara nge-backlink, cara nge-index backlink biar lebih cepat ya. Bentar minum dulu. Haus. Oke. Itu ya. Jadi
Kesimpulannya, cara nge-index backlink yang biasa saya lakukan, kalau misalkan situsnya berauthority tinggi kayak gini, 96 nih nilainya, dia di Ahrefs, saya langsung tautkan di sini. Pertama di money site, nggak apa-apa, aman. Kalau menurut saya aman, saya juga nggak apa-apa nih. Yang kedua di tier 2. Di tier 2 itu kayak gini, kalian bikin aja blogspot yang banyak ya, mau 50 mau 100 ya, terserah, yang bikin aja yang banyak, lumayan buat index backlink. Tanamkan linknya seperti ini. Terus kalau misalkan ini masih susah ke indeks, kalian coba masuk ke yang tadi, ke backlink comment yang tadi ya, yang ini. Nah, ke backlink comment yang ini. Hmm. Tutorin blogger, nice post, visit my site. Nah, kayak gitu. Mudah kan cara nge-index backlink itu ya? Mudah-mudah. Saya juga kayak gini bilang mudah itu karena beberapa backlink berhasil ke indeks dengan cara ini, dan salah satu backlink yang berhasil ke indeks adalah Microsoft.com ya. Meskipun di apa, di Search Console itu belum ke indeks sama sekali, nggak ada, karena di tautan tuh saya juga udah cari nggak ada Microsoft ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Ini untuk yang mana? Oh ya, untuk yang ini, situs tertaut. Tapi ini, cara ini saya lakukan untuk ngeindeks Bandcamp ya guys ya. Saya Bandcamp itu lebih cepat ke indeks dengan melakukan cara ini. Oke. Jadi terserah. Udah, saya juga udah jelaskan dengan cara ini ada risikonya juga. Jangan jangan kalian pikir karena misalkan kayak gini ini kita hapus. Misalkan kayak gini. Kalian bikin bikin apa namanya? Bikin backlink di situs ini. Lalu misalkan kalian masukin aja ke tier 2 ke sini ya. Kayak yang saya lakukan dari tier 2 karena masih susah ke indeks, cobain ke komen ke sini. Jangan kira ini nggak ngaruh ke sini. Kalau kedeteksi spam tetap aja ini bakalan dapat ya. Ini bakalan dapat ini kalau kedeteksi spam. Oleh karena itu, ketika kalian melakukan backlink, kalau mau nge-backlink blog atau situs kalian atau website kalian, itu jangan langsung kalian bikin 1000 backlink dalam waktu 1 hari. No, ini untuk blogger pemula. Kalau untuk suhu-suhu, punten, beda lagi. Dan saya belum suhu, saya nggak tahu caranya. Kalau di sini ada suhu yang nonton video ini, ya silakan komen dan kasih tahu. Oke? Ya, karena saya juga pengen bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk blogger pemula ya, yang blognya baru dibangun, baru umur 1 bulan, 2 bulan, jangan. Gimana sih caranya supaya natural? Minimal 2 hari lah. 2 hari sekali kalian masukin nyari backlink. Jangan banyak-banyak juga, 2, 3, maksimal 4 lah dalam dalam 2 hari atau 3 hari sekali tuh. Nah, kalau misalkan blog kalian ini udah umurnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, barulah coba nge-backlink itu dalam sehari itu 2, 3, tapi tiap hari kayak gitu. Kalian nyari backlink seperti itu. Tapi tetap aja riskan ada aja ya. Jadi yang terbaik menurut saya 3 hari sekali atau 2 hari sekali nyari backlink 1, 2, sampai 4 seperti itu ya, 2 hari sekali lah. Dan itu pun kalau saya sih biasanya cuma satu aja, 2 hari sekali satu nyari backlink, 2 hari sekali satu, biar nggak kedeteksi spam seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ya udah saya jelasin berkali-kali dan berulang-ulang juga cara ngeindeksnya itu eh, di money site. Kalau misalkan di money site masih susah ke indeks, cobain masukin ke tier 2 ke sini. Ke tier 2 kalian silahkan bikin blognya gratis tuh seperti ini. Lalu kalian kalau misalkan masih susah ke indeks,
Yang di tier 2 silahkan coba masukkan ke backlink komen ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini backlink komennya. Ini baru dibikin. Nah, seperti itu. Paham ya? Saya harap kalian paham dan ya udah. Jadi saya mau akhiri video ini gitu ya. Kalau kalian suka sama video ini silahkan klik like. Kalau misalkan nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa kalian klik subscribe buat ngedukung channel saya dan ngedukung saya biar saya itu makin lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang blogging. Oke, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you di next video.